sekolah itu bisa membuat kita tuh merasa nyaman, kita bisa showing up ourselves gitu ya. Oke, betul sekali. Luar biasa loh. Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri, menunjukkan sisi yang terbaik, Terbaik. kemampuan yang terbaik dari yang kita punya. Ini apa yang Ini penting? kuncinya. Punya teman bernama Dian, Cakep, main bersama di rumah papan. cakep. Halo teman-teman ex-podcast sekalian. Jumpa lagi di episode penuh harapan. Wis kompak. Memang hobi sekali. Tepuk tangan ya. Sangat kompak, sangat kompak. Luar biasa. Beta penuh harapan, men. Ya, saya juga penuh harapan hari ini. Jadi kalau katong bicara tentang sekolah, John, Hmm? beta merasa hidup itu dipenuhi dengan harapan. Banyak harapan. Iya, betul. Karena dari sekolah itu tumbuh tunas-tunas muda yang penuh harapan untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Luar biasa. Tapi John, Apa kalau bicara tentang sekolah, Ya. pernah pura-pura sakit, Seng? Aduh. Kalau bicara soal alasan-alasan untuk bisa bolos, saya rajanya. Alasan sakit. Banyak alasan supaya bisa keluar. bisa keluar, Bisa gitu. bolos. Bisa bolos gitu. Tapi selain itu, kira-kira Eko, kok pernah waktu masa sekolah bandel piara rambut sampai panjang terus waktu syuting dapat gunting sih? Oh, beta tuh dulu gondrong sekali. Gondong. Si paling gondrong beta. Tapi digunting sampai botak. Tapi John, itu tidak boleh dicontoh. Oh iya, betul, betul. Ya teman-teman, ini tidak boleh dicontoh. Ya, ya. Sikap buruk dari John tadi yang bolos. Dan sikap buruk dari Eko yang gondrong tidak boleh ditiru teman-teman, karena sebagai anak sekolah yang baik itu mesti berpenampilan rapi, keren. Tapi disiplin yang terpenting adalah di katong punya attitude. Iya, betul, betul. Karena mau seganteng apapun kalau attitude buruk tidak diterima. Betul, John. Tapi Eko, kalau katong bicara sekolah kayak begini, kebetulan hari ini katong kedatangan 2 bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini kebetulan ini bukan murid semua ya. Jadi ini ada guru dan murid dari sekolah Dian Harapan. Ini luar biasa sekali nih. Jadi sebelum mungkin teman-teman di sana pengen kenalan, Iya, pasti. ya, jadi langsung saja katong kasih kesempatan untuk ibu dan Ketemu ade nih. katong punya ade ini untuk berkenalan dengan para penonton Ex-Podcast. Silakan ibu. Oke, terima kasih John dan Eko Iya, ya betul. untuk waktunya. Buat sahabat X Podcast dimanapun berada, perkenalkan saya Ibu Feni. Puji Tuhan saya dipercayakan untuk melayani menjadi seorang guru Kristen di kota Ambon. Oke, halo sahabat Teks Podcast semuanya. Perkenalkan saya Lionel Dekwelju, salah satu murid sekolah Dian Harapan. Dekwelju. Ini Portugis bukan? Dekwelju. Darah-darah Portugis. Darah Portugis, pantas dia punya The hidungnya tuh Freitas. tinggi. Iya, kayak Iya. Cristiano Ronaldo. Iya, kayak Cristiano Tapi Ronaldo namanya Lionel. Lionel, waduh. Luar biasa, hebat Luar sekali. biasa. Tapi bukan Messi ya. Tapi bukan Iya, Messi, bukan Messi. Dekwelju. Cakep. Cakep. Nah Eko, karena ini kebetulan ini beta juga kan belum terlalu tahu sekolah Dian Harapan itu seperti apa gitu. Kalau Eko Sekolah dan harapan. pernah dengar? Belum terlalu Belum tahu. terlalu tahu ya. Jadi untuk lebih tahu, katong harus menanyakan langsung di ibu gurunya. Ya, informasi yang jelasnya itu langsung Iya, ke ibu gurunya si saja. paling tahu ibu guru Si nih. paling tahu ibu Oke. guru, supaya ibu guru juga atau mungkin teman-teman ex podcast juga bisa tahu Ya. sekolah Dian Harapan itu Seperti ada di apa? Ambon gitu. Oke. Ya, jadi silakan ibu. Oke, terima kasih John dan Eko. Jadi kalau misalnya nih kita akan membahas atau memperkenalkan lebih tepatnya ya Sekolah Dian Harapan, yang paling diingat biasanya oleh orang-orang itu adalah oh ini pasti sekolahnya UPH. Padahal kan UPH universitas ya, beda ya. Iya, Beda iya, dengan betul, SDH. SDH itu artinya Sekolah Dian Harapan. Nah, SDH itu sendiri satu yayasan dengan UPH. Jadi kalau misalnya nih John sama Eko jalan-jalan ke Tangerang, dia di daerah Karawaci ada UPH. Nah itu adalah salah satu universitas yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan. Satu yayasan dengan Sekolah Dian Harapan. Itu kalau dari segi SDH itu ada dinaungi oleh yayasan apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis kalau kita ngomongin sekolah ya John ya Iya, sama iya, Eko, betul. itu berarti kan kita harus lihat nih apa sih yang sedang dikerjakan di dalam sekolah itu. Kalau kita sekolah secara umum kan pasti semua orang tahu ya, sekolah belajar, sekolah pasti ada guru, pasti ada murid. Nah kalau SDH itu sendiri kenapa dia istimewa?
Karena dia adalah sekolah Kristen. Sekolah Kristen yang terus bergumul, terus bekerja untuk di mana pendidikan yang dikerjakan itu adalah pendidikan yang holistis. Holistis itu maksudnya ada kesatuan yang utuh ya. Ada head-nya, ada heart, dan juga ada hand. Jadi itu adalah pendidikan yang terus dikerjakan di SDH. Nah, SDH itu sendiri atau Sekolah Dian Harapan, itu sekolahnya bukan hanya ada di suatu provinsi tertentu, tapi dia ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya nih John sama Eko jalan-jalan ke Sumatera, ada Sekolah Dian Harapan. Jalan-jalan ke Jawa pastinya ada ya kalau di Jawa ya. Di NTT juga ada. Luar biasa. Jadi totalnya itu ada 14 sekolah ya untuk sampai saat ini. Untuk Sekolah Dian Harapan. Ya, ada 14 Sudah di 14 Indonesia. sekolah di Indonesia. Betul. Nah, nantinya di Kota Ambon akan menjadi SDH Ambon itu sekolah ke-15. Jadi dari barat, tengah, timur akan ada SDH. Waduh, luar biasa sekali kok. Keren. Pencapaiannya sangat luar biasa. dari Pencapaiannya SDH. sangat luar biasa sekali. Oke, tapi kalau beta menjadi calon siswa dan ingin masuk di SDH nih, kira-kira apa yang menjadi alasan utama Eko? Kamu harus masuk di SDA. Oh, yang menarik, yang menarik. Eko sebagai siswa, Iya. atau kayak ini untuk Ya kenapa harus memilih SDH? Kan Iya, bisa betul. sekolah lain. Iya betul. Alasannya, Yang membuat dia berbeda Iya, berarti iya, ya. buat dia berbeda gitu. Oke, yang pertama nih yang membuat dia berbeda pasti visi. Kalau misalnya kita mau masuk ke dalam sebuah sekolah, itu kan visi penting. Kenapa visi penting? Karena visi itu yang akan menjadi tujuan, yang menjadi fondasi dan juga tujuan, dan itu menggambarkan kegiatan pendidikan di dalam. Nah, visinya SDA itu menarik sekali. John sama Eko pernah makan KFC ya? Pernah. Suka ya? Tahun lalu suka. kayaknya. Oh, suka ya. Suka. Baru kemarin makannya. Oh, baru kemarin. Nah, kalau di SDA itu sendiri kita punya visi singkatannya KFC. KFC. Bukan ayam Kentucky ya. Oh, Keingat langsung KFC. Oh, langsung ingetnya ayam lebih Kentucky. dekat ternyata lah, lebih dekat. Lebih familiar Iya, ya. bukan. Kalau KFC-nya Sekolah Dian Harapan tuh. Nah KFC-nya itu adalah True Knowledge. Boleh. K-nya dari knowledge ya. Knowledge. Itu artinya pengetahuan yang sejati. Oke. Kemudian ada faith in Christ. Faith in Christ. Ya. Kemudian ada godly character. Jadi tadi F-nya itu dari faith, kemudian godly character itu C-nya karakternya. Oh, Makanya kita singkat sebagai KFC. Seperti itu. Nah, dari yang tadi saya bilang visi, alasan kedua nih yang bisa membuat sekolah kami ini berbeda adalah pendidikan karakter. Orang itu kan bukan hanya sekedar pintar, betul tidak? Betul. Banyak orang pintar tapi kan karakternya Tidak. perlu ada. dipertanyakan ya Iya. pastinya ya. Itu yang tadi beta bilang, percuma pintar tapi Attitude nanti hancur. Suka bolos yang tadi ya. Benar ya, betul lagi. itu bagaimana tuh Ibu kira-kira? Nah, jadi kalau misalnya di SDH itu kan kita fokus juga kepada pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Oke. Jadi kita memang, tapi pendidikan karakter ini kita tidak bisa lepaskan dari apa sebenarnya yang alasan, motivasi di balik karakter itu penting. Yang pertama pasti yang pengetahuan yang sejati dulu ya. Jadi anak-anak itu kita didik supaya mereka tahu pengetahuan yang sejati yang berlandaskan Alkitab. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita kan sekolah Kristen. Dan itu identitas kita sebagai sekolah Kristen, kita berbeda. Jadi kita memang harus berlandaskan Alkitab. Semua pengetahuan yang kita ajarkan, entah itu kita mengajar matematika, entah itu mengajar fisika, itu semuanya kembali kepada kebenaran Alkitab. Kemudian tadi juga ada saya katakan pendidikan holistis ya. Pendidikan holistis itu yang head, heart, dan juga hand. Itu karena kita, itu kenapa menarik? Karena kita melihat murid, jadi nanti kalau John sama Eko menjadi murid nih di Sekolah Dian Harapan, semua komunitas itu akan melihat John dan Eko tuh sebagai pribadi yang utuh. Jadi kita tidak bisa pisah nih, oh dia pintar, oh dia sikapnya begini, tidak. Tapi kita juga melihat bagaimana pengetahuannya, bagaimana hatinya seperti apa, dan itu nanti yang akan membuat dia bagaimana nih dia ingin menjadi berkat juga buat orang. Makanya pengetahuan itu dipelajari, masuk di pikiran, kemudian dirasakan betul-betul maknanya pengetahuan, kemudian itulah yang membuat mereka untuk boleh tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bersikap, sehingga ada alasan di balik sikap mereka yang karakternya, maksud saya ya, karakternya yang benar. Begitu. Jadi Luar biasa. Ini luar biasa sekali kok. Jadi benar-benar murid yang masuk di sekolah SDH itu dididik sehingga tidak ada istilahnya Eko. Tahu saya tidak apa-apa lah dia nakal tapi dia pintar. Tidak boleh. tapi Benar-benar di sini karakternya dididik dia dengan baik. pintar, baik, semua karakter terbentuk. Kata kuncinya Apa itu? utuh.
Kepingan ini kayaknya beta nih. Kepingan. hampir mendekati kata sempurna. Oh, luar biasa. Mendengar penjelasan ibu guru kita kayak seperti pengen mau jadi murid lagi gitu. Pengen jadi murid. Iya, iya. Siapa tahu karakter saya ini bisa dibentuk ulang. Sudah tidak cocok, John. Tidak Tapi, cocok, ya? tapi keinginan itu beta juga ingin kembali ke sekolah. Nah, tapi ketong juga harus bertanya kepada ketong punya adik Leon yang ada di sini. Dan tadi kayaknya ketong belum bertanya ke Leon nih. Kira-kira apa yang membuat Leon tertarik untuk mau sekolah di SDH? Nah, oke Kak Eko dengan Kak John ya, dengan sahabat-sahabat X Podcast semuanya. Ini alasannya sangat cukup menarik ya. Dan ada beberapa. Salah satunya itu visi dan misi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Feni, yang terutama KFC itu yang bukan ayam ya. Saya pribadi tuh sangat tertarik dengan poin pendidikan karakter ya. Karena menurut saya pribadi itu karakter itu harus setara dengan pengetahuan yang katong ini miliki, supaya apa yang katong punya itu bisa katong pakai baik-baik, katong pakai dengan baik di masyarakat di mana-mana. Juga hal lain yang bikin beta menarik ke SDH ini itu fasilitas-fasilitasnya dan juga guru-gurunya ya tentunya. Guru-gurunya. Dan guru-gurunya. Pengen jadi guru. Ya, betul. Fasilitas-fasilitasnya itu tentu sangat lengkap dan sangat mendukung aktivitas pembelajaran ya. Guru-gurunya pun juga ya seperti Ibu Feni ini sangat baik dan sangat aktif ya dalam mendidik anak-anaknya sekalian seperti itu. Waduh, luar biasa. Luar biasa, Memang sudah terlihat sekali ya Dari guru yang mengajar ini memang terbentuk sekali pribadi yang dari tutur katanya saja sudah enak gitu. Kelihatan sekali sopan, pintar Ya. gitu. Tapi ini pertanyaan untuk kalau Ibu Feni itu gimana kalau Untuk yang mengajar ya, ya? untuk yang mengajar. Nah kalau kita di SDH itu kan kita mengajarkan anak murid itu kita harus kenal dulu anak-anak murid kita. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya murid 30 orang misalnya, kita harus tahu nih, oh anak si A ini tipikal belajarnya seperti ini, kemampuannya seperti ini. Kan anak-anak itu kan beda ya, tidak bisa kita samarkan oh semuanya harus bisa matematika, tidak juga. Mereka unik dengan pribadi mereka masing-masing, mereka unik karena mereka juga ciptaan Tuhan, mereka punya kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Tapi kita berusaha mengajarkan mereka untuk apa? Kalau misalnya Tuhan berikan talenta itu harus dikembangkan, dan itu yang kami terus gali di dalam pembelajaran di kelas. Misalnya metode-metode pengajaran itu tidak hanya sekedar guru yang mengajar, tapi anak-anak juga dibuat mereka lebih aktif. Jadi banyak proyek ya yang kami kerjakan, ada interdisiplin mata pelajaran. Kemudian mereka juga harus tahu ketika mereka belajar sebuah materi misalnya, untuk apa sih kamu pelajari materi itu. Dulu kan kita biasanya waktu saya zaman sekolah juga dulu, saya belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, betul ya, tahu ya? Ya, betul. Tapi kita kan tidak tahu buat apa sih saya belajar materi itu. Dan itu yang kita juga ajarkan ke anak-anak. Ada skillnya ya, jadi bukan hanya sekedar menghafal. Oh bernafas itu berarti menghirup O2, kemudian mengeluarkan CO2. Tapi mereka juga harus tahu apa yang ada dalam tubuh mereka. Mereka harus tahu bagaimana menjaga kesehatan. Jadi dia lebih aplikatif sih. Jadi kita selalu mengajarkan anak-anak itu harus tahu nih manfaat dari apa yang mereka pelajari. Iya betul. Metode pengajaran itu bervariasi. Jadi tidak hanya sekedar dari guru, kami bahkan student center. Jadi anak-anak yang harus aktif belajar, guru mendampingi pastinya. Kemudian mereka yang menggali sendiri pembelajaran. Nanti guru pasti juga akan memberikan bantuan-bantuan, kemudian guru juga akan mendampingi, kemudian di dalam proyeknya juga kami memperhatikan keunikan setiap anak. Jadi mereka dengan keunikan masing-masing, tidak mungkin semua anak dapat 100 matematika. Betul ya? Satu kelas nilainya John sampai kok pasti beda. Betul. Nah itu juga yang kami lihat. Jadi anak-anak juga pintar, betul. Kita mendidik mereka juga menjadi pintar, tetapi melihat aspek yang lain, kan kita utuh yang melihat anak-anak. Dan itu tercermin dari metode pengajaran. Kalau misalnya nanti John sama Eko masuk SDH pasti bisa merasakan gurunya masuk kayaknya semangat nih, oh saya mau belajar matematika misalnya, saya mau belajar fisika, itu pasti lebih semangat. Jadi memang sesuai dengan karakter karakter anak-anak, kemampuan anak-anaknya. Karena setiap anak itu diciptakan berharga dan unik. Oke, beta merasa ini sangat menarik sekali, John. Dan luar biasa aplikatif, pendekatannya sangat
keluarga sekali Keluarga begitu. sekali, betul. Second home ya. Ya, SD second itu home biasa tuh, kita ya, istilahnya ya. second home. Second home, aduh. Kalau beta kayaknya bukan second home itu, Apa tuh? rumah pertama lah. Rumah pertama ya, betul betul. Karena kalau ini betul istilahnya second home berarti Kedua. rumah kedua ini berarti tidak ada yang namanya kata bolos. Karena kita sudah nyaman seperti di rumah sendiri. Betul seperti di rumah sendiri. Kira-kira Lionel sebagai murid gimana sih tanggapannya soal metode pengajaran oleh guru-guru yang ada di SDH? Apakah inovatif, kreatif? Kira-kira bagaimana, Lionel? Nah, tentu ya sangat, menurut saya pribadi, pengalaman saya itu memang sangat inovatif dan kreatif ya, dimulai dari bagaimana guru berinteraksi dengan muridnya gitu. Dalam pembelajaran ya tentu sangat interaktif, bukan hanya secara kontekstual yang dimana hanya pembahasan tentang materi kemudian dikasih ke murid kemudian balik saja kemudian berulang-ulang seperti itu, namun juga ada seling-selingan belajar tapi melalui aktivitas-aktivitas seperti games. Salah satunya itu proyek interdisiplin ini ya. Itu apa itu kira-kira? Nah, Lionel? Jelas. Saran, proyek Meta. interdisiplin ini itu proyek di mana beberapa mata pelajaran itu digabungkan jadi satu. Jadi tugas akhirnya menjadi sebuah proyek di mana bukan hanya proyek yang kita kerja kemudian selesai, tapi perlu kreativitas dari dalam diri kita nih buat melaksanakan proyek ini nih. Jadi pada akhirnya kita setelah mengerjakan proyek ini, kita tuh bukan hanya tahu nih tentang pembelajaran ini apa, pembelajaran itu apa, tapi kita juga bisa saling memperdayakan kreativitas dalam diri kita gitu. Seperti itu. Kemudian juga guru-gurunya emang sangat dekat sekali dengan muridnya ya. Kedekatan. Ya. Jadi murid-muridnya itu tentu sangat terbuka, oleh karena itu tuh tidak bosan dalam pelajaran dan juga pembelajaran itu tidak ada waktu yang terbuang-buang ya. Iya, betul. Itu membuat kita tuh sama sekali tidak merasa bosan dan tidak merasa ingin cepat-cepat pulang ya. Seperti itu. Mereka suka diusir kalau mau pulang. Oh, Iya. kalau ketemu beda ya, ketemu yang pengen pulang cepat. Malah jamnya belum Selesai, sudah mau pulang. sudah pulang. Bolos malah. Tapi ini tidak mau pulang. Dia mau pulang karena saking menyenangkannya ya. Yang menyenangkannya, saking enaknya ya, sharing bersama guru-guru, sharing bersama teman-teman, kita menceritakan apa yang terjadi, saling membantu gitu. Guru bisa dijadikan sebagai Teman, partner sharing. partner sharing. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Ini beta rasa yang sangat dibutuhkan untuk siswa di zaman sekarang Iya, begitu, di mana tapi tetap disiplin. tapi tetap disiplin gitu. Ya. Ya, jadi metode pengajaran yang seperti ini yang sebenarnya kalau mau dibilang itu yang kita butuhkan dulu. Fresh. Iya. Ini yang dibutuhkan anak-anak sekarang. Ya, dan ternyata SDA menjawab itu untuk kebutuhan teman-teman yang ada di Kota Ambon khususnya gitu. Iya. Ini bagus sekali teman-teman. Dan beta rasa inilah yang alasan kuat kenapa kalau beta sebagai orang tua yang punya anak, beta pasti akan menyekolahkan di SDH sebenarnya. SDA. SDH. SDA cepat. SDA. Yang mana SDH itu penting. Sampai kasar, John harus menjadi partner. Iya. Jadi SDH itu gitu. Nah, menjelaskan. Menjelaskan. Seperti gaya pendekatan oleh guru-guru SDH. Kita sekarang mau belajar banyak dari guru-guru di SDA, bapak guru, ibu guru di SDA. Luar Apa? biasa pendekatannya. Oh, pendekatan Keluarga. Oh iya, itu yang penting gitu. Oke John, kita sudah dengar tentang keunikan sekolah ini, metodenya, Metode pengajarannya. bagaimana murid-muridnya begitu dekat dengan guru-guru. Dan itu sangat luar biasa. Tapi kita perlu tahu satu lagi, Apa nih, itu? Ibu Guru, tentang fasilitas dan lokasi sekolah ini. Karena teman-teman lagi bertanya nih, ini Di mana? di mana sekolahnya, terus fasilitasnya tuh apa saja? Karena kan ini juga informasi yang penting bagi anak-anak dan Iya, orang tua iya, untuk supaya- bisa percaya nih. Oke, untuk karakter oke sudah mantap nih. Ya, Nah, ketemu butuh visinya tahu. oke. Ya, visi oke, ketemu butuh tahu nih fasilitasnya apa saja. Ini kan menunjang. Iya. Kira-kira bagaimana Ibu? Ya. Oke, kalau lokasi ya, Iya, iya. lokasinya itu Rumah Sakit Siloam tahu ya. Tahu Rumah Sakit Sulam tahu. Nah, SDH itu sendiri nanti akan berdekatan dengan Rumah Sakit Siloam. Jadi strategis ya. Strategis sekali. Mau jalan-jalan ke mall ada Ada MCM. Mau pacaran boleh? Masih boleh Tidak ya. boleh pacaran. Ini yang memandang laut. Memandang Pemandangan laut. Tapi memang itu kalau di dekat Siloam berarti dia mau aksesnya itu sangat Luar biasa. strategis sekali. Strategis sekali. Jadi dekat dengan manapun. Dekat dengan manapun, dari sini Poka ke situ dekat, Ya. dari Poka Ya, ke betul. sini dekat. Betul. Jadi memang betul-betul Tempat lokasi- pertemuan di situ tempat strategis pertemuan. memang, sangat strategis. gitu. Selain itu kira-kira fasilitasnya Oh, apa? kalau fasilitas itu yang pertama, kalau misalnya nih John sama Eko suka main basket, nanti akan ada lapangan basket. Ya, betul. Kalau misalnya nih suka main bola, akan ada mini soccer.
Gitu ya. Jadi bakatnya ini ya ada fasilitas Iya, yang iya, betul, mendukung betul, ya. betul, betul. Kebetulan. Kemudian nanti ada ruang serbaguna. Oh. Di ruang serbaguna itu pasti akan banyak hal sih yang bisa dilakukan di situ. Oh, iya, Kemudian kalau anak-anaknya mau main ada tempat bermain yang indoor dan juga outdoor. Jadi kalau hujan jangan takut anaknya nggak bermain, Tetap bisa. main di indoornya juga ada. Oke. Itu. Jadi benar-benar luar biasa John, lengkap lah orang bilang Iya, ini iya. paket lengkap lah toh. Jadi bisa bermain, bisa Iya. belajar, bisa healing sekalian. Iya, iya, betul. Tempatnya strategis, toh. Memandang laut, gitu. Ada mall, rumah sakit, semua. tempatnya Jadi- oke. Jadi ini sepertinya akan menjadi sekolah bisa dibilang dengan lokasi terstrategis gitu. Strategis. Dan dia menjawab kebutuhan anak-anak yang punya bakat. Itu yang paling penting. Di Maluku kan, di Ambon anak-anak banyak yang suka bola kaki. Iya. Suka basket ya. Suka basket. Kemudian ada tempat serbaguna, teman-teman bisa bikin event di situ. Iya, betul. Pertunjukan. Nah, itu kan yang paling seni. penting di Iya, sekolah kan betul, harus betul. ada pertunjukan-pertunjukan itu. Tempat bermainnya Tempat juga ada bermainnya ya. juga ada indoor, outdoor. Jadi kalau hujan tetap main ya. Tetap main. Jadi orang tua tidak takut anak-anak basah-basahan. Karena anak-anak pasti akan kering-keringan. Kering-keringan. Beta rasa kalau macam fasilitasnya sudah seperti ini Eko, sudah tidak ada alasan lagi untuk Menolak menolak SDH. untuk tidak datang ke SDH. Iya, betul sekali. Tidak ada alasan lagi. Karena Perpustakaannya juga ada loh. Perpustakaannya juga itu yang ada. paling penting sebenarnya. Mau belajar ada perpustakaan ya. Mau Iya. belajar perpustakaan. Buku-bukunya sudah pasti ada di perpustakaan. Gitu. Lengkap kayak Lengkap seperti nanti. ya. Iya. Ada trek lari juga. Trek lari Misalnya juga mau ada. lari, mau jadi atlet ya. juga boleh. Atlet lari sudah ada trek larinya juga bisa. Ini yang menjadi alasan kenapa Eko dari tadi beta pengen sekolah ulang ini. Karena Jadi beta rasa pertanyaannya itu tuh. Why not? Iya, kenapa tidak? Kenapa tidak SDH? Kenapa tidak SDH? Aduh. Harus datangnya dari dulu ya. Iya, Iya, dari dulu. kenapa baru sekarang? Kenapa baru Kenapa baru 2022? 2022 setelah beta dan Eko sudah 30 tahun? Memang butuh waktu, John. Memang butuh waktu. Tapi siapa apa Eko? Ketemu adik-adik. Ketemu adik-adik generasi baru ini Akan sekolah di mendapat situ. kesempatan untuk bisa sekolah di situ. Sekolah di SDH. sini. Luar biasa sekali. Dan beta rasa ini kesempatan untuk adik-adik, jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa Iya. menjadi bagian dari SDH. Benar sekali. Menjadi Nah. keluarga SDH. Menjadi Iya, keluarga SDH. menjadi Iya. keluarga Eko. Penting itu. Penting keluarga biar dekat. Bagaimana cara SDH membangun karakter dari para murid gitu? Ini yang paling penting. Kan tadi kita fokusnya ke karakter Iya. juga ya. Kalau misalnya sebelum bisa menjawab yang karakter, kita mungkin perlu lihat dulu sumber daya tenaga pendidiknya itu dari mana. Itu kan penting ya. Iya. Kalau misalnya ada orang tua yang mau menyekolahkan anak, pasti akan tanya, guru-gurunya lulusan mana? Iya sih. Berkualitas tidak nih guru-gurunya, itu kan juga penting. Nah kalau misalnya di SDH sendiri, guru-guru kami itu juga ada lulusan dari UPH, Universitas Pelita Harapan, jurusan Teacher College, itu berarti memang Berfokus pendidikan, pada- ya, memang pendidikan, fakultas betul. pendidikan lah. Kalau kita Indonesiakan ya fakultas pendidikan. Nah kalau misalnya dalam membangun karakter, tentu saja sebelum kita bisa membangun karakter seorang murid, gurunya juga harus nomor satu dong. Iya. Sumber daya guru juga harus yang oke dulu, dan itu yang terus dikerjakan. Dan jadi guru-guru kami itu juga bukan hanya murid kami yang belajar, guru kami juga belajar. Jadi ketika gurunya juga sudah mengalami transformasi menjadi murid Kristus, itu yang bisa membuat anak-anak murid kami juga bisa ditransformasi, yang berkaitan nanti dengan pembangunan karakter. Dan itu juga berkaitan dengan yang tadi sudah sampaikan di awal, ada pendidikan holistis. Iya. Kita kan melihat head, kita melihat heart dan juga hand. Itu perlu kita pahami bersama. Jadi guru itu ketika dia ingin mendidik seorang murid, pengetahuan, keterampilan dan karakter itu tidak bisa kita pisahkan. Dan ini satu kesatuan nih, Eko dan John. Iya, iya. Jadi tidak bisa guru hanya mengajar pendidikan saja, ngajarin matematika dan sebagainya saja, tidak. Tapi juga harus ketiga-tiganya. Dan guru diperlengkapi. Jadi guru kami bukan yang kamu bebas berkarya, tidak, tapi diperlengkapi. Kami punya setiap hari Jumat itu ada professional development, ada pengembangan profesional guru. Di situ guru-guru diperlengkapi bagaimana caranya melihat anak itu secara unik. Bagaimana caranya kita yang tadi metode pengajar yang Lionel ada jelaskan itu kami juga pelajari. Bagaimana kita mengaplikasikan sehingga nanti ketika kami melakukan yang namanya pendidikan holistis, itu kan pendidikan pengetahuan itu tidak hanya sekedar berhenti dari saya tahu di kepala, tetapi itu juga bisa anak-anak berterasakan, dan itulah yang menggerakkan tangan mereka untuk mau menjadi berkat buat orang lain. Dari apa yang tadi saya jelaskan itu kami akan menghasilkan output kami biasa bilangnya output artinya profil lulusan. Profil lulusan itu artinya murid. Jadi dari segala hal yang kami kerjakan, baik dari segi kurikulum, kalau kurikulum itu kan pasti berkaitan dengan bagaimana metode mengajar,
bagaimana fasilitas yang mendukung, kemudian bagaimana kami membangun suasana mengajar, itu juga akan mendukung ya. Bagaimana kita pembangunan karakter. Yang paling penting itu adalah anak-anak tahu untuk apa kenapa dia harus punya karakter yang benar. Berarti dia harus kenal dulu dirinya sendiri. Dia harus kenal dirinya, dengan demikian dia juga harus tahu bagaimana dia meresponi itu lewat karakter yang dia keluarkan. Jadi itu kami juga menceritakan tentang kisahnya Kristus dan itu fondasi utamanya di situ, betul. Jadi memang anak-anak karakternya mereka adalah bukan sekedar karakter baik, bukan hanya sekedar baik ya. Itu yang membedakan kami. Kami bukan hanya punya karakter yang baik, tapi karakter yang seperti Kristus. Karena kita adalah sekolah Kristen. Dan pasti harus dibaharui. Kalau keterampilan tadi Lionel sudah sampaikan ya, ada interdisiplin. Itu berarti pengetahuan itu bukan hanya sekedar mereka tahu, tapi mereka aplikasikan. Jadi misalnya nih mereka bisa ketika mereka belajar ekonomi misalnya, mereka belajar bagaimana merancangkan atau membuat sebuah perusahaan, itu juga mereka akan diminta untuk coba deh kamu dalam kerja kelompok kamu pikirkan apa yang perlu dipersiapkan untuk memulai sebuah usaha misalnya. Itu yang tadi Lionel sampaikan. Kalau mau tahu lebih lanjut bagaimana isinya, harus bergabung dulu dengan kami. Gitu ya. Jadi buat penasaran dulu ya. Gambarannya begini, nanti gabung dulu. Penasaran men? Penasaran. Beta lah men. Tapi beta rasa ini sudah sangat lengkap men. Sangat lengkap. Dari segi visi kuat sekali. Oke. Dari segi fasilitas kurang apa lain? No? Dari segi tenaga pengajar berkualitas. Jadi Dan terus perlengkapi. Terus belajar Terus ya. belajar. Jadi beta rasa tidak ada alasan untuk menolak SDH atau tidak ada alasan untuk tidak masuk ke SDH. Bergabung menjadi keluarga SDH. Second home ya, second home gitu. Ini memang beta rasa beta semakin menyesal. Beta kayak merasa sudah menjadi keluarga SDH men. Saya juga sudah merasa sekali gitu. Cuma menyesal men karena ya SDH datang di saat ketemu sudah umur seperti ini Eko. Jadi lahir duluan ya. Kenapa tidak ada sebelumnya? Tapi akhirnya beta dan Eko juga bersyukur karena akhirnya SDA sudah mulai hadir lagi di Kota Ambon untuk katong punya generasi muda di Maluku juga gitu Eko. Dan beta rasa apa yang SDH tawarkan itu benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak di kota ini. Pendidikan di Maluku. Pendidikan di Kota Ambon. Di Kota Ambon khususnya ya. Sangat-sangat menjawab seperti itu. Sebagai murid kira-kira apa yang paling Lionel mungkin inginkan dan butuhkan dari sekolah? Beta nih sendiri sebagai seorang murid yang mau berkembang ya, mau terus melatih kesiapan diri untuk terus bertumbuh menjadi dewasa. Yang paling beta butuhkan dari sekolah itu adalah sekolah yang aman, sekolah yang suportif, lingkungannya bebas dari bullying of course. Catat. Lingkungan yang terus mendidik anak-anak dengan baik ya. Yang kedua, sekolah yang menjadi second home ya, yang dari tadi sudah kita bilang-bilang. Di mana sekolah itu bisa membuat kita tuh merasa nyaman. Kita bisa bersekolah dengan baik, kita bisa bersekolah tanpa rasa ragu, kita berani, kita bisa showing up ourselves gitu ya. Luar biasa men. Menjadi diri sendiri. Menunjukkan sisi yang terbaik. Kemampuan yang terbaik dari yang kita punya. Ini apa yang penting? Kuncinya. Ini kuncinya di situ. Dan tadi paling penting yang disampaikan oleh Leon bahwa stop pembulian. Ya itu yang memang harus dihindari. Ya, banyak sekali kekerasan yang terjadi dan sekolah memang harus bisa menjadi rumah yang nyaman. Itu yang paling penting menurut beta. Kalau menurut Ibu Guru sendiri, atau tadi sudah dengar dari pandangan Leon, menurut Ibu Guru sendiri bagaimana pandangan Ibu terhadap kondisi pendidikan di Kota Ambon saat ini dari perspektif Ibu Guru? Pendidikan di Kota Ambon yang secara umum ya berarti. Secara umum. Kalau misalnya kita lihat pendidikan di Kota Ambon itu terus berkembang. Karena kan memang pendidikan itu sendiri tidak bisa statis, dia dinamis. Dan puji Tuhannya juga di Kota Ambon setiap satuan pendidikan itu juga terus berkembang dari segi mutunya, dari segi mutu pendidikan, kemudian dari segi kualitas gurunya juga terus berkembang ya. Jadi memang kita bisa menjadi partner yang baik di dalam mendukung pendidikan di Kota Ambon. Mungkin begitu pandangan umum saya mengenai pendidikan di Kota Ambon. Nah ini jadi nyambung. Kita rasa juga. dari awal yang ketong bahas John dengan Ibu Guru dengan Leon, ketong bisa mendapat satu poin bahwa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh generasi sekarang itu adalah sekolah yang mampu menjawab kebutuhan anak-anak sekarang. Dan kalau ketong bicara soal menjawab kebutuhan, ketong hari ini bisa melihat John kondisi
di Kota Ambon. Ya, betul. Kalau dari pandangan Ketendua misalnya, Ya. dari pandangan kita sendiri bahwa hari ini yang paling banyak terjadi itu anak-anak mengalami yang namanya gangguan Mental health. mental health ya. Jadi kayak mental health itu juga katanya datang dari tekanan pendidikan seperti itu yang banyak menyerap waktu anak-anak, kemudian menekan batin anak-anak begitu, mental anak-anak, dan menjadi tidak nyaman lagi untuk bersekolah. Jadi anak-anak jadi rasa lebih baik tidak usah sekolah, Di rumah saja. rebahan saja itu. Ya mungkin perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi itu membuat anak-anak itu kayak macam sekarang itu mengkonsumsi sosial media tuh Ya, beserta dengan nilai-nilai yang ada ya. di dalam. Iya, sehingga kita rasa memang pendidikannya yang dibutuhkan adalah mesti ada bekal sehingga anak-anak pun bisa mensortir, bisa memfilter. Kayaknya nih yang bagus. Iya. Ya dong punya benteng sendiri yang dimana dong akan tahu kalau ini tidak baik dan ini yang baik. Gitu. Dan itu, Dari banyak anak-anak yang sering kita temui dan bertanya kepada mereka, kenapa jadi anak-anak yang akhirnya nakal, anak-anak yang tidak nyaman di rumah? Alasan mereka itu, mereka butuh tempat untuk pulang, mereka butuh tempat untuk nyaman, mereka butuh rumah. Dan itu kan nyambung dengan apa yang ditawarkan SDH, menjadi second home, bisa menjadi rumah. Jadi ketika anak-anak itu tidak punya waktu, keluarganya sibuk, tidak mampu memberikan perhatian, waktu mereka terbuang untuk sosial media, untuk hal-hal yang nakal di luar, ketika sekolah dapat menawarkan diri sebagai second home kayak yang SDH lakukan, maka anak-anak akan merasa sangat nyaman dan memiliki rumah. Itu yang paling penting. betul sekali. Dengan tadi ya, pendidikan yang holistik, dengan pendidikan karakter yang bagus, dengan pendidikan keterampilan yang bagus, fasilitas yang betul-betul bagus, serta lokasi yang strategis. Nah, ini benar-benar menjawab semua apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Kota Ambon saat Ya, ini. betul sekali. Seperti itu menurut beta secara pribadi, pandangan beta ya gitu. Tapi dari situ akhirnya kita bisa tahu ya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di Kota Ambon. Jadi secara keseluruhan kira-kira apa harapan dari Ibu dan Lionel Iya. untuk ke pendidikan kedepannya seperti apa gitu? Kalau dari Ibu sendiri gimana harapannya lah? Harapan dari saya secara sebagai guru ya. Iya, sebagai guru. Kalau misalnya dari saya sebagai guru sih pastinya berharapnya setiap anak-anak murid bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Jadi bukan hanya fokus kepada pengetahuan, tapi mereka juga dibentuk secara karakter. Karena kita maunya itu anak ketika menyelesaikan pendidikan di sebuah sekolah tertentu, dia bisa lengkap ya. Jadi utuh nih. Yeah. Dia lulusnya dengan hal yang utuh. Dari segi pikirannya dapat, perasaannya juga dapat, kemudian karakternya dapat, keterampilannya pasti, skillnya juga harus diperhatikan. Dan itulah harapan kita ya, bagaimana sekolah juga bisa membentuk anak tidak hanya fokus pada pengetahuan, tapi karakternya, keterampilannya juga perlu. Jadi memang perlu sekali ya untuk kualitas pendidikan itu terus dikembangkan. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa stuck di satu titik tertentu. Jadi benar-benar ketika dia dilepaskan ke masyarakat dia siap. Dia siap dan dia bisa ada kontribusinya Iya, nih. betul sekali. Kontribusi ke masyarakat, dia bisa jadi berkat juga seperti itu. Apa harapan Lionel gitu? Oke, baik, sebagai murid sebenarnya sama saja ya seperti Ibu Feni tadi. Namun dari sudut pandang sebagai murid, saya sebagai murid itu ingin pendidikan yang lebih berkualitas, yang bukan hanya memikirkan mengenai kognitif dari para murid, namun juga kreativitas dan karakter dari murid tersebut. Hal ini yang akan membangun kita menjadi lebih baik, supaya setelah kita lulus dari sekolah, kita bisa menerapkan hal tersebut dengan lebih baik pada aktivitas-aktivitas kita dalam masyarakat dan untuk membangun bangsa kita dengan lebih baik. Luar biasa. Harapan yang sangat-sangat luar biasa dari Lionel. Beta rasa ini merupakan harapan yang mesti dimiliki juga oleh Anak-anak teman-teman yang lain. harus dimiliki oleh teman-teman muda yang lain. Iya, Eko. Terutama seperti itu. Jadi punya semangat untuk mau membangun bangsa dan negara. Tentu berkontribusi dari sekolah Dian Harapan ini sendiri. Karena memang masa depan bangsa dan negara ya generasi muda ini. Jadi memang karakternya mesti dibentuk. Sekolah yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Iya, betul. Dengan ajaran dari Kristus. Betul Itu akan sekali. menjadi dasar untuk memperlengkapi karakter secara utuh dari teman-teman di sekolah Dian Harapan. Jadi bagi orang tua yang merasa bahwa mencari tempat pendidikan yang bisa untuk mendidik anaknya dari Membentuk disiplin karakter anak. dan membentuk karakter dengan fasilitas yang terbaik, dengan nilai-nilai guru yang luar biasa,
dan juga kualitas guru-guru yang sudah pasti dijamin. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, bisa langsung bergabung dengan keluarga besar sekolah Dian Dian Harapan. Gitu. Jadi Seng ada alasan untuk Seng lagi. Ya, Ini betul. sudah komplit dan ini yang terbaik dari tadi yang ketong bicarakan Oke, seperti itu. siap. Dan menjawab kebutuhan bagi teman-teman di Kota Ambon. Pendidikan terutama. Pendidikan Kota Ambon gitu. Oke teman-teman, beta rasa katong sudah banyak sekali ngobrol dengan teman-teman dari Sekolah Dian Harapan. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Guru, Ibu Beni, Ibu Beni, Ibu Beni. ada adik Lionel Leo. yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing, Iya. untuk kasih tahu katong ternyata ada sekolah yang luar biasa, Sekolah Dian Harapan, untuk juga teman-teman yang ada di Kota Ambon yang mungkin sekarang bingung mau sekolah di mana, sudah pasti dong. Teman-teman yang kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Karena dari tadi dari nama-nama sekolahnya. Sekolah Dian Harapan. Sekolah Dian Harapan. Guru-gurunya dari kampus Pelita Universitas Harapan. Pelita Harapan. Dari yayasan Ada Yayasan harapannya. Pendidikan Pelita Harapan. Pelita Harapan. selalu ada pelita. Iya. Kata kuncinya itu pelita, cahaya. Iya. Dan Dian harapan. juga cahaya ya. Dian juga cahaya. Jadi semuanya berhubungan dengan cahaya dan harapan. Harapan. Sudah dipasti kalau masuk di sini tidak ada namanya PHP. Ya, di sini tidak ada harapan palsu. Iya. Karena semuanya harapan dari Harapan. yang di atas. Berlandaskan Nilai-nilai Kristus. Kristus. Terima kasih teman-teman. Katong semua menanti teman-teman untuk bergabung di sekolah Dian Harapan. Sampai baku dapat di X Podcast berikutnya dan Amatur.